Episode 21. Tuan, tentang Nyonya Ariana dan Tuan David. Marvel langsung mengangkat tangan kanannya memberi isyarat agar Joshua berhenti berbicara. Untuk saat ini saya tidak mau mendengar apapun tentang mereka, kata Marvel tegas. Joshua menganggukkan kepalanya mengerti. Joshua tahu bagaimana perasaan seorang yang dikhianati oleh orang yang sangat dicintai. Kamu cari tahu saja semuanya, Joe. Katakan pada saya jika memang ada yang penting. Baik, Tuan. Joshua menganggukkan kepalanya menurut. Marvel kemudian menghela napas. Rasa kecewa dan sakit hatinya selalu saja terasa saat melihat wajah Ariana. Bahkan saat seorang menyebut nama Ariana saja, rasa itu begitu sangat terasa. Mana yang harus saya tanda tangani? Joshua langsung menyodorkan map yang dibawanya pada Marvel yang tentu langsung ditandatangani oleh Marvel tanpa lebih dulu membacanya. Joe, kalau nanti Laura datang kamu kasih tahu saya ya, suruh saja dia langsung ke sini. Ya, Tuan. Joshua menerima map yang disodorkan oleh Marvel yang sebelumnya sudah diberi tanda tangan oleh Marvel. Setelah itu, Joshua bangkit dari duduknya dan melangkah keluar dari ruangan Marvel. Marvel menghela napas. Langkah yang diambilnya dengan berpura-pura kehilangan penglihatannya adalah sebuah kesalahan. Namun semua itu terpaksa Marvel lakukan meskipun apa yang dilakukannya juga tanpa sadar melukai mamanya sendiri. Ariana, di mana salahku? Apa kurangku? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Marvel bergumam lirih, sesak di dadanya mulai terasa. Bagaimanapun juga Marvel masih memiliki cinta untuk Ariana meskipun itu hanya sedikit. Buktinya hatinya masih sangat sakit jika mengingat kebersamaan Ariana dan David malam itu. Yang paling menyakitkan lagi adalah Ariana yang terus saja pergi dengan David meski tahu mobil yang Marvel kendarai menabrak pembatas jalan. Apa kamu sudah tidak mencintaiku sedikit pun, Ariana? Marvel menelan ludahnya susah payah. Usaha mendapatkan Ariana dulu tidaklah gampang. Marvel bahkan sampai menahan malu saat dimarahi oleh orang tua Ariana di depan banyak orang. Tapi sekarang Ariana menghancurkan semuanya. Ariana menghancurkan hati juga perasaan Marvel karena mempunyai hubungan gelap dengan David di belakang Marvel. Ceklek, pintu ruangan Marvel terbuka memunculkan sosok Laura yang membawa rantang di tangannya. Seperti biasanya, gadis itu selalu berpenampilan sederhana, namun tetap terlihat menawan di mata Marvel dan mungkin juga di mata pria lain seperti Nana. Marvel tersenyum diam-diam, pesona Laura begitu kuat, tubuhnya yang ramping dan selalu pantas mengenakan pakaian seperti apapun. Bahkan hanya mengenakan kaos oblong biru dipadukan dengan jeans hitam saja sudah sangat menawan menurut Marvel. Apalagi melihat wajah yang selalu berseri dan begitu manis. Tuan, saya datang. Laura memberitahu kedatangannya pada Marvel sambil meletakkan serenteng rantang yang dibawanya di atas meja di depan sofa yang ada di seberang meja kerja Marvel. Ya, Laura, angguk Marvel. Laura menghela napas, gadis berkuncir tinggi itu kemudian mendudukkan dirinya di atas sofa. Laura memejamkan sesaat kedua matanya kemudian membukanya kembali. Nana terus menelponnya sedari kemarin. Nana juga terus mengirimnya pesan singkat meminta maaf padanya dan menjelaskan semuanya. Apa aku yang terlalu berlebihan? Laura tanpa memikirkan sikapnya sendiri pada Nana. Gadis itu merasa dirinya terlalu berlebihan tapi ucapan Nana benar-benar sangat tidak Laura duga. Nana adalah sosok yang sangat menghargai orang lain, entah itu orang miskin ataupun kaya bahkan gelandangan sekalipun. Tapi padanya Nana mengatakan hal yang sangat mustahil untuk Laura percaya, tapi nyatanya memang benar dan Laura mendengar sendiri. Di meja kerjanya Marvel mengernyit melihat Laura yang melamun. Laura datang dengan senyuman di wajah manisnya namun akhirnya duduk menyendiri dan melamun di sofa. Apa ini masih karena si baju kuning itu lagi? Batin Marvel yang enggan menyebut nama Nana. Marvel menghela napas pelan. Pria itu mencoba mencari cara agar bisa mengalihkan perhatian Laura. Marvel tidak mau istri kecilnya pusing sendiri karena memikirkan pria yang bukan siapa-siapanya. Laura. Panggilan Marvel tidak berhasil membuat Laura menoleh. Sepertinya pikiran gadis itu benar-benar sedang dikuasai oleh masalahnya. Marvel berdecak. Marvel sangat tidak suka Laura memikirkan pria lain padahal sedang bersamanya. Laura. Panggilan kedua Marvel berhasil menyentak Laura. Gadis itu langsung menoleh dan menatap Marvel sebal karena sudah mengagetkannya. Apa? Sahutnya dengan nada kesal. Laura, kepalaku pusing, perutku juga sedikit mual. Sepertinya aku masuk angin, kamu bisa tolong pijitin aku tidak? Laura berdecak. Marvel selalu saja mempunyai alasan merepotkannya. Saya juga lagi pusing sendiri, Tuan. Tuan jangan manja deh. Kedua mata Marvel melebar. Laura mengatainya manja. Berani sekali dia mengataiku. Batin Marvel merasa gemas pada Laura.
Marvel menarik napas panjang kemudian mengembuskannya pelan. Laura, kamu? Tuan mau mengadukan saya pada nenek saya. Tuan itu kekanak-kanakan banget sih. Laura menyela ucapan Marvel dan menebak Marvel akan mengancam dengan mengadukannya pada neneknya. Marvel mengepalkan tangannya saking gemasnya pada gadis berkuncir tinggi yang masih tetap duduk anteng di sofa seberangnya itu. Marvel tidak pernah bertemu dengan gadis seberani Laura. Ariana saja tidak seberani itu padanya. Ariana tidak pernah menolak keinginannya. Kamu berani membantahku, Laura? Tanya Marvel dengan nada penuh penekanan pada Laura. Laura memutar jengah kedua bola matanya. Mengurus Marvel sudah menjadikan kewajiban untuknya. Dan semua itu tentu saja karena Laura merasa berhutang pada Ariana. Andai Tuhan menjatuhkan uang sekarung dari langit untukku, akan aku berikan semuanya pada Nyonya Ariana. Setelah itu, aku akan lari sejauh mungkin dari orang-orang menyebalkan ini. Batin Laura mendumel. Laura bangkit dari duduknya kemudian mendekat pada Marvel. Laura langsung memposisikan dirinya di belakang kursi yang diduduki Marvel, kemudian menyentuh kepala Marvel dan memijitnya dengan lembut. Dari tadi dong begitu, senyum Marvel merasa senang mendapat pijatan lembut dari Laura di kepalanya. Sedangkan Laura mencoba menahan rasa kesalnya pada Marvel yang semakin hari semakin menyebalkan. Oh ya Laura, nanti setelah makan siang temani aku ke salon ya. Kan kamu bilang rambut aku udah kepanjangan, jadi temani aku potong rambut. Sekalian kamu pilihkan gaya rambut yang bagus untukku ya. Mendengar itu Laura perlahan tersenyum. Tiba-tiba sebuah ide bagus untuk mengerjai Marvel melintas di otak pintarnya. Oke, gak masalah Tuan. Tapi benar ya harus saya yang pilih gaya rambut buat Tuan. Marvel mengernyit, mendadak perasaannya tidak enak. Marvel yakin Laura pasti memiliki rencana lain untuknya. Gak deh Ra, biar aku sama Joshua saja nanti kamu pulang saja, kata Marvel berubah pikiran. Gak bisa Tuan, istri Tuan kan saya bukan Tuan Joshua. Apa yang sudah Tuan katakan tidak akan bisa Tuan tarik lagi. Senyum Laura merasa puas.